Masa pandemi COVID-19 menimbulkan dampak pada kondisi perekonomian di berbagai negara termasuk Indonesia. Dampak ini bahkan mencakup ke sistem sosial yang paling kecil yaitu keluarga. Menurut SINA 2020, pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia melambat hingga mengalami penurunan. Akibat dari hal ini, kondisi ekonomi rumah tangga juga mengalami stagnasi dan juga penurunan yang cukup drastis. Hal ini diakibatkan karena munculnya berbagai kebijakan di tempat kerja, mulai dari pemotongan upah hingga kepada pemutusan hubungan kerja, atau yang sering kita dengar dengan PHK. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu narasumber yang telah kami wawancara, yaitu Ibu Priyani, yang menyatakan bahwa pendapatan yang diterimanya pada saat pandemi COVID-19 menjadi kurang stabil dan bahkan menurun dibandingkan sebelum adanya pandemi ini. Selain jumlah pendapatan, perubahan juga terjadi pada jumlah pengeluaran. Pada umumnya di masa yang tidak menentu seperti saat pandemi ini, seseorang cenderung akan lebih berhemat. Tetapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah pengeluaran justru meningkat karena adanya kebutuhan yang bertambah. Adaptasi di masa pandemi yang menganjurkan masyarakat untuk berdiam diri di rumah membuat banyak aktivitas dikerjakan melalui sistem online dan juga memaksa kita untuk terus memiliki akses terhadap internet, di mana ini juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan penggunaan listrik, sehingga pengeluaran untuk memenuhi hal-hal ini pun meningkat. Sama seperti yang disampaikan pada kasus Ibu Ina, di mana beliau menyatakan bahwa pengeluarannya di masa pandemi ini justru bertambah karena meningkatnya kebutuhan akan internet untuk kepentingan anak-anaknya untuk sekolah. Dari munculnya dampak negatif pandemi COVID-19 ini, sudah sewajarnya pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat karena kebijakan mengenai perlindungan sosial harus selalu menyesuaikan pada kondisi sosial ekonomi yang rentan mengalami perubahan. Dan hal ini tercermin pada masa pandemi di mana kondisi ekonomi masyarakat rentan terdampak. Telah ramai dibicarakan bahwasanya pada masa pandemi ini pemerintah telah memberikan bantuan baik berupa sembako ataupun uang tunai kepada masyarakat. Selain itu, bantuan sosial juga didapat oleh para pelajar dalam bentuk kuota internet untuk menunjang sistem pembelajaran online. Bantuan yang lebih besar dirasakan pula oleh unit keluarga seperti yang dialami oleh Ibu Priyani, di mana keluarganya merupakan salah satu penerima bantuan pemerintah karena terdampak pandemi COVID-19 ini. Keluarga Ibu Priyani menerima bantuan tunai sebesar Rp300.000 setiap bulannya semenjak adanya pandemi. Bantuan yang diterima cukup untuk menunjang beberapa kebutuhan pangan keluarganya. Sebelum adanya pandemi, pemerintah juga memiliki program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, yang dimana keluarga Ibu Ina juga mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan tersebut berbentuk uang tunai sebesar Rp1.000.000 per 3 bulan dan sembako yang terdiri dari 10 kg beras, 1 ekor ayam, setengah kilogram jeruk, 1 kg telur, dan sebungkus tahu setiap bulannya. Bantuan berupa uang tunai dan sepaket sembako tersebut mampu membantu kecukupan biaya pendidikan anak-anak Ibu Ina dan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari keluarganya. Dari adanya perlindungan sosial dan berbagai program bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan terbagi secara adil untuk keluarga yang memang membutuhkan. Pandemi yang secara langsung berdampak pada kondisi keluarga juga diharapkan dapat diatasi dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing keluarga. Kebersamaan, saling terbuka satu dengan yang lain, kejujuran, serta saling support, kata Ibu Irma dalam hasil wawancara yang telah dilakukan, di mana merupakan nilai yang dipegang oleh keluarganya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Nilai keluarga yang juga dipegang oleh keluarga lain untuk mengatasi masalah yang ada juga disampaikan oleh Ibu Sriyatun, yaitu komunikasi yang paling penting. Nilai yang dipegang oleh suatu keluarga bisa menjadi tonggak ataupun penopang dalam menghadapi masalah yang ada serta dapat menjadi pegangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, menjalani kehidupan keluarga yang lebih terarah, dan mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik.